Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentunya di channel gue ini Ega Pratama Official. Sorry ya guys, mukanya agak berminyak guys, karena jarang perawatan sih. Tapi ya udahlah. Muka jarang berminyak dan sekalinya pakai topi dan gelap. Bentar-bentar, aku cerahkan dulu ya guys. Oke guys, nah kan udah jelas ya. Dan ya seperti biasanya sebelum kita masukin di videonya, kita sapa-sapa dulu nih, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga murah rezeki bagi kalian lagi kena masalah, lagi kena musibah, ataupun lagi kena percikan-percikan dunia. Semoga cepat pulih lagi dan bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Dan ya guys, seperti biasanya ya, kita akan membahas sesuatu yang menarik, topik yang cocok untuk kita bahas, karena ini adalah topik umum dan aku akan membahas tentang ini dari sudut pandangku Sagittarius. Jadi mungkin bagi kalian yang memiliki sudut pandang lain, itu mungkin pendapat kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Oke, jumpa lagi bersama aku. Dan ya, tadi kita udah sapa-sapa ya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan. Dan pembahasan kali ini tuh tentang menzolimi. Menzolimi ya. Kalau kita berbicara tentang menzolimi, itu mungkin banyak orang yang berstatement menzolimi itu perbuatannya negatif. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan hal ini untuk hal positif ya. Jadi itu tergantung bagaimana orang sih sebenarnya. Semuanya tuh tergantung bagaimana caranya. Kalau kalian menggunakan hal dengan kebaikan, insya Allah Allah tahu kok niat kamu tuh seperti apa. Bukan dari ucapan, melainkan dari niat ya. Dan banyak orang yang berpikir bahwa menzolimi itu perbuatan yang biasa aja. Mereka cenderung berpikir bahwa menzolimi itu adalah bercandaan anak tongkrongan lah. Tapi itu tidak benar, karena hal itu mungkin yang kita tidak tahu, mungkin akan ada orang yang tersakiti dan dia tidak melawan, dia hanya diam dan berdoa. Dan akibatnya akan sangat fatal ketika hal itu sudah terucap dari setiap lisan doanya ya. Jadi berhati-hati aja. Terus apakah ada hubungannya dengan Sagittarius? Tentu saja. Sagittarius merupakan zodiak yang pengamat. Dia akan cenderung agak pura-pura bodoh agar agar dia bisa melihat seorang di sekitarnya itu seperti apa, teman-temannya itu seperti apa. Dia akan melihat karakter dari setiap manusianya. Dia akan belajar dari setiap perbuatan dari teman-temannya. Mungkin dia akan bersifat polos ya, sehingga dia tahu nih mana temannya benar-benar teman dan mana benar-benar seseorang yang hanya memanfaatkan dia ya. Dan menzolimi itu bukan hanya di kehidupan Sagittarius saja ya, melainkan di zodiak melainkan hanya di zodiak lain juga. Bukan terlihat dari umur, bukan terlihat dari ras atau jenis. Semua pasti akan pernah mengalami hal ini. Dari kecil kita sudah dizolimi karena kita mungkin kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki ya. Terus dari kecil kita dizolimi karena kita selalu kalah dalam permainan. Dari kecil kita dizolimi gara-gara kita beda sendiri dari orang lain. Maksudnya dalam segi kata, segi ucapan, ataupun dalam segi pergaulan kita berbeda dari orang lain. Di situ mungkin bisa dibilang dari kecil tuh kita sudah dibiasakan untuk menerima hantaman seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham dari kecilnya, mungkin hantaman seperti itu hanya menimbulkan rasa sakit dan rasa kebencian, sehingga ketika dia sudah dewasa dia akan bisa melawan ketika hal itu terulang lagi di kehidupan dia. Tapi bagi orang-orang yang paham, zolim adalah salah satu celah yang paling ditunggu-tunggu, karena ketika kita dizolimi itu adalah tempat di mana doa kita tuh akan benar-benar terkabul tanpa ada perantara, maksudnya langsung ke Allah Subhanahu wa taala, langsung ke Tuhan kita. Mungkin menurut kalian agama lain Tuhan kalian. Jadi orang yang terzolimi itu doanya benar-benar dahsyat banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian buktikan deh diri kalian sendiri. Jadi orang-orang yang terzolimi sebenarnya bukan orang-orang yang polos, melainkan orang-orang yang mencari kesempatan itu. Terkadang orang-orang yang sangat pintar itu mencari kesempatan dalam setiap perbuatan manusia. Ya, contohnya
ketika kita tidak memiliki memiliki kesempatan untuk apa ya, bisa dibilang menggapai cita-cita kita. Kita merasa selalu berat dalam ujian hidup, dan kita berdoa pun mungkin akan merasa sedikit beban gitu ya. Dan pasti orang-orang yang paham akan merasa bahwa akan ada datang ujian, dan dimana ujian ini adalah kesempatan dia. Jadi dia tidak akan putus asa. Ketika kesempatan itu sudah ada, tiba di depan mata, maka doanya yang akan dia luncurkan, benar-benar doa yang akan dia luncurkan. Dan di mungkin di masing-masing tempat beda ya, tapi kalau di aku pribadi sih gini, kalau ada temanku yang menzolimiku, wah itu paling enak menurut aku, benar-benar paling enak. Tempat doa yang paling zarap dikabulkan itu di saat kamu dijolimi lah. Ya itu benar-benar enak banget. Kamu bisa melakukan apapun ketika hal itu sudah datang. Dan ya, menzolimi seseorang mungkin dibilang negatif ya, tapi ada kalanya menzolimi itu suatu cara yang harus dilakukan untuk menyadarkan seseorang. Itu bisa menjadi positif, tergantung bagaimana kita cara menggunakannya. Jadi apapun itu sebenarnya positif negatif itu tergantung dari kitanya. Menzolimi untuk hal positif gimana bang? Contohnya ketika kita mencaci memaki orang-orang yang bisa dibilang nyeleweng dari agama, nyeleweng dari aturan, tapi kita tidak boleh melebihi batasannya ya. Kita menzolimi dengan cara yang benar dan benar-benar tidak melebihi batasannya. Agar apa? Agar kita termasuk termasuk dosa yang ringan gitu ya, dosa ringan dan langsung dihapuskan ya. Karena apa? Niat kita baik gitu untuk menyadarkan dia. Karena di saat menyadarkan seseorang itu terkadang kita tidak bisa langsung jangan gitu dong, nanti salah, nanti dosa, nanti apapun itulah. Kita tidak bisa gitu guys. Apalagi di zaman yang benar-benar sudah zaman akhir ini, tahun 2024 ini, kita kalau menyadarkan seseorang itu, kalau orang itu keras banget, itu halah mustahil. Kata-kata bilang langsung dinasihatin, langsung dia dengerin, itu benar-benar mustahil banget. Jadi mau tidak mau kita dengan cara menzolimi dia, tapi ingat tidak boleh melewati batasnya gitu. Takutnya dia sakit hati mendalam dan ya doanya akan dikabulkan dan kamu kena gitu. Tapi tenang aja, doa-doa yang akan dikabulkan itu doa-doa gini, seseorang yang berdoa ketika dia terzolimi, itu doanya akan kembali ke dirinya dulu. Maka kalau kamu merasa terzolimi, kamu berdoa, kamu doakanlah yang baik-baik, karena kebaikan doamu itu akan kembali ke diri kamu dulu, baru ke orang lain. Dan kalau kamu mendoakan orang itu buruk, aduh jangan, karena kamu dulu yang akan merasakan keburukan itu sebelum orang lain merasakan. Jadi berhati-hatilah ya. Dan itu berbuat zolim ada dua, positif dan negatif ya. Jadi masing-masing orang memiliki kesempatan untuk mempergunakannya untuk seperti apa. Jadi tergantung kita sendiri. Terus apakah itu akan bisa merubah hidup guys? Itu tergantung kita ya. Manusia tidak akan pernah bisa merubah hidupnya tanpa dia meyakini bahwa dia ingin berubah. Kita tidak bisa membuat orang lain itu membantu kita untuk berubah kalau kita sendiri tidak ingin berubah gitu ya. Jadi kita memiliki jalan sendiri. Sekeras apapun orang lain menghantam kamu dengan nasihat, kalau kamu tidak ingin berubah ya tidak akan berubah gitu ya. Jadi percuma aja ya. Terus ada nih satu cerita di mana seseorang bilang sama saya, tanya mana, "Ga, kok kamu tuh selalu bisa ya menemukan jalan meskipun kamu tidak berbuat apa-apa?" Jawabanku adalah keyakinan. Tergantung seberapa besar kamu memiliki keyakinan kamu terhadap Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua orang bisa mempelajarinya, mungkin semua orang bisa membacanya, mungkin semua orang bisa melihatnya dari huruf lafaznya, dari bacaannya, artinya, tapi tidak semua orang bisa meyakininya. Kekuatan keyakinan lah yang membuat orang lain itu berbeda gitu ya. Jadi percuma kalau aku mengajarkan baca surat ini, baca istighfar aja lah, contoh baca istighfar, baca sholawat, itu aja sebenarnya dahsyat banget. Tapi yang membuat tidak dahsyat adalah keyakinannya. Jadi keyakinan manusia itu sendiri yang membuat seharusnya itu dahsyat menjadi biasa saja gitu ya. Jadi ya itulah. Dan syukur alhamdulillah kita hidup di Indonesia ya. Di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang memiliki keyakinan, yang benar-benar yakin kepada Tuhannya, sehingga Indonesia ini masih dibilang negara aman di zaman yang benar-benar sudah akhir ini. Indonesia masih termasuk aman karena Indonesia masih dilindungi insyaallah. Dan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang lagi perang, semoga cepat
terlewati dan bisa normal lagi, bisa damai lagi, karena tidak ada untungnya perang. Dan mungkin ketika ini perang sudah ditakdirkan untuk perang, ya mungkin ada tujuan di balik perang itu. Jadi ya mohon bersabar untuk kalian yang sudah ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan pergi untuk selamanya, mohon bersabar ya guys. Jadi ya semua ini hanya ujian, tidak ada satupun yang tidak pernah diuji, semua pasti akan diuji. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga kalian bisa menarik manfaat dari setiap video ini ataupun bisa ngeh dalam apa pesan yang ingin aku sampaikan. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf. Bentar ya guys, ada dulu bentar. Oke, langsung kita tutup aja ya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ini udah waktunya sholat asar. Aku asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai rasa kita terus. Bye bye.